sendiri. Iya ya. Untung tadi ada Bidin yang bantuin ya. Iya. Agak aduh. KTP kita semuanya digadein. Iya. Gimana sih? Coba lihat sini. Susah sih. Coba sini. Mana jalan, lah wong KTP. Mana bisa buat buka pintu. Nih, ya ampun. Kok gue jadi lupa ya? Baru tahu. Untungnya si Bidi itu kan baik ya. Orang baik sekali. Masa Bu Glenon itu kok sebel sama dia. Makanya lihat orang itu jangan hartanya aja, hatinya juga dilihat. Emang si Bidin itu pegawai rendahan ya, tapi hatinya aduh baik banget ya. Aduh, Kasihan si Bidin itu ya. Masa disia-siain? Janganlah pula bergosip terus, Bu. Malunya kita nih. Di kampung bergosip, di sini hotel bergosip, di mana-mana ya bergosip terus. Pak, gosip itu ngumpulin informasi penting, tahu kagak? Iya betul Pak RT. Ya sudahlah, cepat kita angkat koper ke mobil. Oh, ya? Kamu berangkat sekarang. Nanti saya ketinggalan sudah ya Bu ya. Ya untunglah kau ada Salimah. Kusut kali kulihat suamimu ah. Ayo masa nggak ngerti dia apa yang ku bilang. Emang ngomongin apaan sih Bang? Jadi begini, aku ini kan ada bisnis besi tua dari Irak. Ya kan, sama si Abdullah, bosnya Latifah. Tinggal kirim mereka ke sini. Sampai di sini kita jual gampang kan? Wah, bagus tuh bisnis. Tapi lebih bagus lagi kalau ada yang bisa mimpin Bang, yang ngerti ekspor import gitu loh, supaya nanti rencananya nggak gagal. Iya kan, Mas? Iyalah, kalau soal pimpin memimpin akulah orangnya. Aku ini kan pintar, sarjana pula. Siapa lagi yang bakal kau pilih? Ya laki gue dong, Jasima. Alamak, hebat. KKN itu namanya. Kamu nggak salah, mah. Kenapa? Nah, kalau mau jadi pemimpin sih dari dulu aja. Lah, saya keluar dari kerjaan kan karena saya nggak mau jadi pemimpin, jadi direktur. Saya nggak sanggup. Lu kesempatan lagi gimana sih? Mendadak mules ini perut ini. Kemana lo? Ke belakang dulu, Bang. Saya ke belakang dulu, Bang ya. Iyalah. Apa ku bilang? Tak berani dia. Ya udah, kalau gitu gue aja jadi pemimpinnya. Gimana? Allah, mana bisa perempuan memimpin? Tak takut kau nanti mereka tak patuh sama kau. Siapa bilang perempuan tuh nggak bisa mimpin? Mau buktinya? Apa misal coba? Nih, contohnya ya. Ayam betina bisa ngegiring anak banyak banget. Tapi yang namanya ayam jago, ayam jantan, mana bisa? Nah, di situ membuktikan bahwa yang namanya perempuan bisa jadi pemimpin. Allah. Mana bisa kau samakan ayam sama manusia? Beda lah. Kalau ayam kan cuma bisa dimakan. Betul Bang, masa yang perempuan jadi direktur? Sholat aja imamnya laki-laki. Allah, betul kan? Hebat. Aku bilang. Campur aja. Betul yang dia bilang. Alah, enggak lah. Pokoknya perempuan sama laki sama aja. Bisa jadi pemimpin. Mau apa? Ya berbeda lah. Bisa. Kalau laki-laki kan tak beranak, dia mana juga sama. Ya kan? Bang Tagor. Bang, Nono sudah pulang, Bang. Buka pintunya. Bang. Aduh, Bang Tagor kemana sih? Siang-siang kok keluar? Bang. Aduh, Abang. Aduh, nggak ada kunci seret. Bang. Apaan sih? Baru pulang Tante? Iya, apaan sih? Lihat suami saya, Bang Tagor. Enggak tuh, ketok aja pintunya. Sudah, sampai tangan saya lecet semua, nggak ada orang di dalam. Oh, tadi saya lihat di rumah Mas Siman lagi ngobrol. Apaan sih, bagaimana sih? Saya disuruh ketuk-ketuk pintu, katanya nggak tahu. Jahil ya. Barangkali ada maling aja dalam buat jaga-jaga.
Hansip, suami saya tadi bicara dengan Mas Dasiman ya? Enggak tuh. Tapi sama Mbak Salima. Berdekatan lagi ngobrolnya. Hah? Berdekatan? Mesra? Iya. Pak Hansip, cerita dulu. Pak Hansip jangan ditinggal sayang ya, belum selesai. Aduh, Bang Tagor. Saya harus samperin. Masa? Benerin listrik, benerin mobil, bisa semuanya. Malu tuh, malu. Tante Gendreng. Sudah pulang ke rumahnya? Begini rupanya kerjaan abang kalau saya tidak di rumah. Begini Nona, bukan begitu, salah kau menafsirkan. Lain dengan yang kau lihat. Tante Gendreng, duduk sini, silakan. Tidak perlu basa-basi. Tidak mungkin saya duduk di tempat seperti ini. Rumah sendiri dipakai untuk pacaran, berdua-duaan. Tante Gendreng, jangan salah paham. Orang kita nggak ngapa-ngapain kok. Lagi ada bisnis, ya kan Bang? Bisnis yang ngapa-ngapain itu yang perlu dicurigai. Ingat itu. Nona, malu nanti Tante kita Gendreng. didengar orang. Jangan mentang-mentang ya. Saya ngontrak di rumahnya Tante Gendreng. Lalu Tante Gendreng bisa seenak-enaknya aja sama saya. Gini-gini saya juga bisa beli. Lunas. Pakai duit saya sendiri. Lebih bagus dari rumah ini, tahu? Jangan menghina ya. Dengar. Kalau suami tidak di rumah, jangan bisnis sama suami orang. Ngerti? Kenapa kalau bisnis juga? Begitu sih Tante nih. Ada Tante Gendreng. Aduh, gimana Tante kabarnya, sehat? Orang kayak begitu sih nggak usah tanya-tanyain. Datang nggak tahu apa-apa, ngomel-ngomel, nuduh orang pacaran lagi. Dengar ya, Dek Salima. Jangan salah paham. Saya tidak menuduh. Saya cuma bertanya. Oh, Salima sih nggak mungkinan selingkuh, Tante. Nah, orang cintanya cuma buat saya doang, ya, Maya. Emang, Iya, tuh. lagian mana doyan sih gue sama lakinya. Jelek begitu. Yang ada dulu siapa yang gangguin laki gue ya? Coba ya. Maaf ya. Saya pikir tadi Mas Dasiman tidak ada. Dan mereka hanya berdua-duaan saja di depan begini. Pegang-pegangan begitu. Oh, begitu. Nggak apa-apa lah. Nah, ini salah paham. Tadi saya masuk sebentar. Tadi juga ngobrolnya bertiga. Kita pulang, ayo. Nah, kita teruskan. Belin. Bikin ulah aja tuh. Mana gue mau kerja lagi, terlambat kan ntar. Ya udah, jangan marah-marah, ntar stres. Gak bisa. Ya lagi kegeran amat sih. Dipanggilin. Mas! Mas, woi! Anak-anak nih pada datang. Apa sih? Udah pada pulang ini, waduh. Ipa makin hitam aja karena matahari ya? Aku betah kakak sama om di sana. Gak betah. Om Daziman, Kenapa? ada oleh-oleh nih. Oleh-oleh? Nih. Buat Om. Asik. Oh, Aduh, iya, apaan namanya. tuh? Aduh, pada repot-repot. Apaan sih? Apaan sih? Apaan nih? Berat amat ya, apa ya? Keras ya? Isinya apaan ini? Ya, aja. Makanan nih. Pink kali ya? Oh, nih enak pasti nih. Ntar kita langsung masak Mas ya, pasti enak banget nih. Apaan ya nih ya? Bukan Mas, cepetan Mas, bukan. Apaan tuh? Lah, pasir. Lah kalau pasir sini juga banyak.
Lain itu pasir hotel, pasir anyar. Masa sih? Cium aja baunya. Wangi kan? Mah, cium deh, Mah. Wanginya, Pak. Ini juga bau, Masya Allah. Wangi. Kita kan udah berat-berat boy tuh. Gimana sih? Mas, jangan gitu dong, kesian kan anak-anak, hargain kek. Oh iya, terima kasih atas oleh-olehnya. Udah ngoleh-ngolehin Om Pasir. Makasih. Om Dajaman masih nganggur ya. Tuh anak baru pergi berapa hari nggak ketemu udah ngomongnya cerewetnya makin aja. Ya udah deh, makasih anak-anak ya oleh-olehnya. Tante Salimah mesti pergi dulu, ya. Dadah, sampai ketemu. Dadah. Dadah. Hati-hati, Mah. Yuk, pada masuk yuk. Kalau dikasih oleh-oleh tuh mesti bilang terima kasih. Ya, udah gede nih, nggak tahu diri. Kalau nggak ada maunya, aduh, mungkin cerewet. Ayo masuk. Semua, ini nyakitin. Duh, alhamdulillah ya Pak, sampai juga di rumah. Aduh, tapi kok nggak enak ya Pak sekarang masuk rumah ini Pak? Apa maksud lo? Sempit, sumpah, nggak dingin kayak di hotel deh ya Pak. Lagu lo ya, baru beberapa malam aja di hotel, otak lo udah berubah. Dol apa otak lo ya? Duh, Pak Be, udah deh. Mama ribut mulu sih. Deh, rumah ini dijual aja deh, Be. Apa lo bilang? Ini dijual, mumpung tipe ada rezeki gitu, Be. Ya Pak, beli saja di real estate. Kayak yang di TV-TV itu Pak, yang tingkat-tingkat bu tempuk deh ya. Nggak bisa. Gua nggak mau beli. Kalau memang gua setuju, mendingan kita bangun. Nah, bangun kita bisa model Baduy, bisa model Arab. Pokoknya nggak pakai genteng. Nah, belakangnya kita lebarin supaya jadi taman yang enak. Begitu. Wih, dibangun aja ya. Ya udah dibangun aja ya, Maya, Be. Nanti tipe panggil tukang-tukang aja yang di sini. Nggak usah panggil tukang-tukang loh. Nah, karyawan pabrik tahu gua juga bisa jadi tukang. Karyawan pabrik Bobo, karyawan tahu kok disuruh bangun bangunan Pak. Go. Maksud gue, bukan dia yang jadi kuli, bukan untuk karyawan pabrik tahu. Nah, itu karyawan pabrik tahu nanti bawa tahu, bikin makanan supaya kuli-kuli bisa makan, begitu. Kulit aja. Udah, kalau gitu gue mau istirahat dulu deh. Ntar barang-barang gue sama Pak RT lu urus ya. Pak, ntar kalau bikin rumah khusus buat kamarnya emak, yang dingin, yang lebar, yang nyaman, Bing, ya. Terus jangan lupa bikin ruangan tamu buat santai-santai. Kita berdua saja, bapakmu nggak pakai ikut-ikutan. Rewel. Bisa, Babe, bener. Tapi lu bilang, lu mau bikin kamar berdua aja, ya? Gua juga mau bikin kamar di atas pabrik tahu, lu tau nggak? Supaya bisa ngeliat lo, ngawasin lo berdua. Belum budek ya. Apa lu bilang? Gua budak. Ya. Ceile, lagi sedih nih Lagi nungguin PRT pulang, Mbak. Loh, itu kan rombongan hotel udah pada balik. Yang benar Mbak Salimah. Nggak percaya. Orang tadi anak-anak ya pada mampir ke rumah, bawa oleh-oleh banyak banget. Asik. Wah, terima kasih Mbak Salimah. Norak lu. Apa nih Pak? Tuh Pak, banyak Pak. Ada sampo nih Pak nih tuh. Yang ada tulisan hotel nih Pak. Ada sabun. Banyak tuh Pak tuh. Tuh. Pak enak Pak ya. Jalan-jalan ke hotel. Kapan lagi Pak ya? Enak Pak ya. Gampangnya itu, Bu. Insya Allah kalau ada umur panjang, pastinya kita ke sana lagi. Diam-diam ya. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nih. Ayo Bapak ini Pak tuh. Anduk yang ada tulisan hotelnya juga Pak saya bawa. Sama ini nih Pak tuh Pak. Kimono buat mandi Pak. Saya bawa buat kenang-kenangan Pak. Masya Allah, ya ampun. Handuk ini kan milik hotel, Bu. Kenapanya pula dibawa? Apa pula yang berteriak di luar tuh? Jangan-jangan ada yang berantem lagi pula di kampung ini. Apa sih ini Hansip? Hansip. Kira siapa tadi? Saya sudah menjalankan tugas PRT aman dan terkendali. Ya, baguslah. Itu namanya Hansip yang bertanggung jawab. Dan sudah sepantasnya pula lah kau jaga kampung nih. Ada gosip apa lagi?
Janganlah pula ditanya soal gosip, Bu. Tanya soal keamanan. Mana tahu di kampung ini ada yang berantem. Kan begitu, Sip? Ada orang gila Pak RT, susah banget nangkapnya. Ya ampun, belum berhasil juga tuh orang gila diusir dari kampung kita. Belum, Bu. Nih gimana sih? Makanya jadi hansip itu harus berani, waspada, cepat tanggap, dan Oleh-olehnya mana Pak RT? Oleh-oleh kagak ada. Orang kagak belanja di sana juga. Pak RT, minta sama Ibu. Bu, Apa? oleh-olehnya. Kagak ada. Anduk tuh, Bu. Iya anak aja cuma satu. Ini juga boleh ngambil. Pak. Enggak lah. Ibu-ibu di hotel itu enak banget. Makanya saja tuh pakai lap warnanya putih, terus ditaruh di pangkuan sini. Harus rapi, pakai garpu, pakai sendok. Gak boleh sendoknya berisik, gak boleh. Ya Mat ya. Iya betul. Duh, rumah kalau ditinggal ya begini kotornya. Coba kalau saya punya rumah real estate, pembantunya 10 lagi. Enak saya. Ah, Bung Leon, bagaimana kabarnya? Ku dengar malah pergi ke luar kota. Alamak, bagaimana bisnis kita? Saya sekarang sudah jadi orang sibuk, Batagor. Ah, iyalah, tapi apa sudah dibilang sama Abdullah soal bisnis kita? Besi tua. Maaf, si Abdullah sekarang sudah pulang ke kampung saudaranya di Pekalongan, tak ya? Alamak, kalau dia pulang ke Pekalongan, kenapa ibu tak kasih tahu saya, Mak? Bagaimana bisnis kita? Saya sendiri juga nggak tahu kapan berangkatnya si Abdullah itu. Orang dia cepet-cepet kok, saya nggak ngerti. Mak, jangan buang sampah di kali. Bagaimana ibu nanti ditangkap Kamtibmas baru tahu. Masa tak dengar peraturan pemerintah? Bagaimana? Sampean itu nggak usah ikut campur urusan saya. Itu sampah saya mau buang ke kali. Apa dari kali saya pungut lagi? Itu sampah-sampah saya sendiri. Mak, jangan kepala batu kau ah. Tak dengar peraturan pemerintah. Kacau kalau semua rakyat macam kau. Tapi alah, bisnis kita ini Mak, yang bagaimana ini? Tak pernah berhasil aku bisnis. Ya kan selalu putus lagi. Macam judul lagu. Tapi sudahlah, pulang aku kalau begini. Tak pernah aku mampu memeluk gunung. Suka-suka hati kau lah. Kalian ini banyak ngomongnya timbang duitnya. Kemana sih abang? Ngobrol sama siapa lagi? Kalau abang belum kirim uang itu, reputasi saya bisa rusak, bang. Aduh. Oh, Mok Jong. Cantik kali kau kulihat ah. Kangen aku ngeliat kau seperti sekarang ini. Bang, sini bang. Sini. Kau lah ke sini. Duduk sini, bang. Sudahlah, kesinilah kau. Ayolah, duduk aku. Duduk. Bang, kemarin sebelum saya berangkat seminar, saya kan titip uang nih ke abang. Ingat kan bang? Saya bilang, bang, tolong berikan ke Bu Retno karena saya membeli perhiasan. Abang udah berikan, bang? Uang? Iya. Uang ya? Ya. Iya kan? Iya. Nah, itu bang, saya heran masa Bu Retno tadi telepon, dia bilang uangnya belum dia terima. Kan saya heran bang. Abang bener udah kirim kan ya bang? Jadi begini Nona, jadi uang itu kukirim sama ibuku di Medan, sama mertua kau. Barangkali mereka perlu. Abang boleh kirim uang itu untuk Opung, Inang, atau Tulang, atau siapa saja keluarga abang. Tapi inti persoalannya bukan itu, bang. Abang tidak menjaga amanah. Dan itu kesalahan abang. Ayolah. Hei, mau kemana, bang? Ya biar nanti ku jelaskan sama siapa namanya, Retno apa? Tidak perlu. Ini bukan masalah penjelasan. Ini soal janji. Saya tidak mau dianggap penipu. Saya sudah pakai perhiasan itu kemarin waktu untuk seminar. Ya sudah, nanti ku ganti uangnya. Uang? Abang mau ganti uang? Dari mana uangnya? Abang tidak kerja. Kalau abang utang yang bayar siapa? Saya terus yang bayar. Jangan kau kurang ajar. Begini suami kau ini. Mestinya aku yang mengatur semuanya. Termasuk mengatur kau. Oh, abang mau mengatur saya? Mau mengatur? Iyalah. Mana bisa kau hidup sendirian? Kau butuh aku, suami kau. Oh, keliru abang. Abang bilang saya tidak berani hidup sendirian. Hah, keliru. Jadi begitu saudara-saudara. Sebagai laki-laki kita harus berani.
lihat seperti aku tadi. Sudah bubar. Nona, jangan kau marah, Nona. Nona, buka Nona. Sayang aku sama kau. Ya, Nona. Bukalah, tadi itu pura-pura marah aku. Jangan kau marah. Nona, jangan kau marah, kau suruh apapun tahu aku. Nona, bukalah Nona. Abang mau kan saya suruh apa saja? Sekarang saya suruh abang pergi dari sini karena saya sudah tidak butuh abang. Jangan kau begitu, Nona. Cuma kau temanku di sini. Tak ada lagi teman aku. Nona, kau bukalah. Bicaralah kau, Nona. Nona. Nona, bukalah. Minta maaf aku. Nona, kemana saya mau pergi? Tak ada saudaraku di sini. Jangan tega loh, kok. Kemana aku pergi? Wah, yang intip kau rupanya. Bukan begitu bang, kalau berantem jangan berisik, malu sama tetangga. Tapi nguping rupanya kau. Saya kan Hansip, mesti tahu. Sini saya bawain tasnya. Ayolah. Bingung saya. Kemana aku mesti minggat? Tak ada saudaraku di sini kan? Semua di Medan. Opungku pun sudah mati. Nenek moyangku pun tak ada lagi. Bingung aku. Makanya bang, jadi laki-laki itu jangan sombong, jangan belagu. Banyak. Kau mau menolong aku apa menghina aku? Bukan begitu bang, sombong boleh, tapi asal punya pekerjaan. Yang berani kau. Kita kau berani. Berani. Aduh banyak. Sini kau. Sini kau. Ya kalau lu bikin sudah orang aja lo. Kalau mana lepung non? Mulai sekarang kita harus hemat. Kalau enggak, uang kita habis. Mak, kira-kira berapa kuliah Maya? Ya secukupnya saja. Nanti bingung ngasih makannya. Nanti tekor. Nih, bagus nggak nih Mak? Buat ruangan belakang, tipe gambar. Waduh, bagus ini. Kelihatannya mewah. Makanya cepet-cepet kulinya dipanggil. Biar cepet selesai bangunannya. Iya deh. Lo pada ribut apa nih? Soal bangunan, lo serahin sama gue. Gue pengalaman bangun pabrik tahu berbiji-biji. Kali-kali berkarir kan boleh, Pak. Karir apaan? Jadi kuli lo. Mendingan non, lo bantuin gue di pabrik tahu. Nah, kalau lo salen, ntar gue tinggal giling lo sama kedele. Biar jadi tahu lo. Tahu terus yang sampean banggain, Pak. Apa lagi yang gue bisa banggain? Memang mesti tahu. Karena tahu produksi Indonesia. Sekarang lo berdua, mau ikut gue nggak nih? Nggak bisa Be, banyak kerjaan. Nanti nggak ada yang ngawasin tukang gimana? Sudah, Pak. Sampean cepet ke pabrik sana. Nanti tahunya gosong. PA, tahu gosong, hancur kayak muka lo. Sabar ya Mak ya. Cabe aneh. Ke bawah. Pansip, saya mau nanya. Mas, kalau rumahnya Haji Rubin sebelah mana ya? Ngapain rumah Pak Haji? Saya mau ketemu istri saya, si Latife, anak Haji Rubin. Iya. Ya udah, sekarang di mana rumahnya Haji Rubin, buruan? Ya, nih Hansip. Gak usah buru-buru mas, santai aja dulu. Main Rokok yuk. dulu. Yuk, dari kalian sana cepetan, ayo. Ya, Tar dulu, ini urusannya bagaimana? Di mana rumah Haji Rubin? Ntar ketemu juga, ntar dulu ya, bentar. Ini Pak. Ya. Kenapa sih, Om? Oh, kebetulan, Om mau nanya. Kalau rumahnya Haji Rubin sebelah mana? Oh, rumahnya Haji Rubin. Terusnya ada ke pabrik tahu. Oh, iya deh. Makasih ya. Kayaknya nih anak yang ikut ke hotel kemarin, perasaan gue kayak kenal deket ya. Awas. Baris yang rapi. Saya mau absen ya. Mak, udah ketahuan 3 orang gini ngapain di absen lagi?
Loh, biar sudah ketahuan, itu harus diabsen supaya bikin makanannya nggak kebanyakan. Jadi kita nggak tekor, Tipa. Terserah Mak. Nama sampian siapa? Aku Daniel, Bu. Daniel. Bukan, namaku Daniel, Bu. Oh, Daniel. Sampian? Jack. Jack. Yang bener siapa? Zakaria, Bu. Zakaria gitu loh. Kan tambah keren itu, Zakaria. Sampian? Robi, Bu. Aduh, karena kuli kok namanya Robi. Itu kan cuma nama, Bu. Nggak ngaruh sama kerjaan. Ya nggak apa-apa, yang penting kerja yang bener di sini ya. Oh iya, Bu. Teman saya ada yang mau ikut, Bu. Aduh, nggak mau banyak-banyak, satu saja ya. Iya, Bu. Tapi, Bu. Abo, udah Maria. Tolong, Bu. Bini saya kabur, Bu. Anak saya sakit, Bu. Saya mau ikut kerja ya. Lengkap sekali penderitaan sampian, Pak. Iya, Bu. Tolong deh, Bu ya. Tapi saya nggak bisa terima, Pak. Sampian gimana caranya? Sambil ngaduk, sambil gendong anak. Aduh. Ntar usahain, Bu. Gimana caranya deh, Bu. Kasihan juga kasihan, tapi nggak bisa. Sudah sana. Ah, pelit. Tapi biar pelit kan kaya, Pak. Ya, kayak pelit. Nah, udah. Sini. Besok masuk lagi, Cong. Kalau nyari orang kerja, ya nggak pakai resiko, Cong. Iya, Bu. Bahan-bahan semuanya cukup kali ini ya. Ah, syukur deh. Iya. Ya udah, Cok. Oke, kerja lagi deh. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Inilah. Kabar, Be? Lo nggak nyasar nih. Ya, tadi sih hampir nyasar, Be. Alhamdulillah, Bidi nanya-nanya, diunjukin di sini. Be, Latifahnya deh. Adek, nah lu samperin aja ke sono. Saya takut, Be. Kenapa lo? Nah lu masih lakinya. Nah si Latifah kan masih bini lo. Ya, saya nggak enak hati. Saya ngerasa... Ya bagus kalau masih punya perasaan saleh begitu. Nah, bagus tuh. Saya mau minta maaf, Be. Saya sekarang udah kapok. Udah nggak mau begini lagi. Ya syukur deh kalau lo mau minta maaf. Makanya sekarang lo datang aja dulu ke rumah ya. Lo duluan. Ntar gua belakangan nyusul ya. Iya. Tapi rumahnya masih yang dulu kan, Be? Ya masih. Masa tuh rumah peninggalan gua tuker ya kagak. Saya ke sana dulu ya. Iya. Ambil Latifah. Makasih, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini minum nih. Pelan-pelan nih minumnya, jangan boros. Udah dijatah sama Mak. Amat sih, Bu. Kopi aja pakai dijatah. Bukannya pelit. Be. Ini laki lo bikin pulang. Ngapain lo datang sini? Ya, Be. Lo kan masih laki lo. Masa nggak boleh gue minta maaf? Lagian gue kangen sama anak kita si Cecodot. Codot namanya, bukan cecodot. Iya deh, Codot. Dia gimana, Be? Pasti ganteng kayak gue ya? Ganteng. Lu nggak usah ketemu dia deh. Kasian dia, ntar sedih. Lagian lu nggak pernah tengokin dari bayi. Sekarang sok perhatian. Nah, sekarang gue mau tengokin, Be. Aji, Be. Lu dengerin dulu gue ngomong. Nih, Be. Nih. Kamu ini gimana sih? Manusia satu ini kerjanya nguntit terus. Mak, baik, Mak. Gak perlu. Kamu datang ke sini cuma mau numpang hidup kan? Nggak tahu malu kamu. Mak, saya datang kemari pengen silaturahmi, Mak. Pengen ketemu keluarga saya. Kangen sama si Codot. Enak saja. Anak sudah gede, sudah gemuk, sudah bundar, mau diambil. Kamu datang ke sini kan setelah dengar kalau Latifah udah sukses. Rugi saya. Astagfirullahaladzim, Mak. Jangan begitu, Mak. Nggak seperak-perak acan saya pengen ambil duitnya Latifah. Kamu tahu, gara-gara kamu, kita-kita ini nggak jadi kaya raya, Cong. No, Bos Abdullah itu minggat ke negaranya gara-gara enak ngeliat muka kamu. Bang, kalau mau jadi laki, itu harus bisa ngidupin anak sama bini. Ya, lo doain deh, Pe. Insya Allah, gue biar kata jatuh bangun juga. Buat lo masih Codot, gue belain. Ya,
Bosan kok ngeding ake, janji melolo, marah terus-terusan. Bah, Ya sabar, Mak. Namanya juga hidup, ada naik. dang, mau apa? Sini, supaya minta maaf sama lo. Nggak bisa. Kita nggak bisa maafin. Sakit hati nih, udah bertahun-tahun, tau nggak? Latifah! Latifah! Masya Allah, tuh anak kenapa jadi begitu ya? Non, lo kan mertuanya si Beden juga nih, ya? Coba lo bujuk tuh, anak lo si Latifah. Boro-boro saya bujuk Latifah, saya sendiri juga Pak ngeliat dia, baru jadi bel, udah sombong kamu. Lo mau kemana? Saya mendingan ngurusin kuli-kuli itu, Pak, daripada ngeliat ini, Pak. Masya Allah, emak sama anak sama. Ya, Din, ya lo terima aja nasib lo begitu. Sekarang baikkan lo pulang aja dulu ya. Gue juga jadi bingung nih, soalnya kan yang ngejalanin si Latifah. Iya, Be. Bidin ngerti kok kondisinya. Sangat ngerti. Ya, tapi baikkan lo cari lain deh gitu ya, supaya bisa lo deket sama si Latifah. Ya gue juga ngarepin supaya lo kembali jadi suami istri sampai tua begitu. Salimah, sebentar lagi saya bakalan dapat kerjaan. Oh ya? Iya dong. Wah, bagus dong, Mas. Jadi Mas nggak nganggur lagi, banyak kegiatan gitu loh. Nah iya, jadi saya bisa menafkahi hidup kamu, Salimah. Ya, Nggak seperti itu yang Bang penting. Tagor. Nah kalau si Tagor itu akalnya banyak 1001, cuman kerjanya kagak ada. Sampai sekarang masih nggak kerja. Kan? Gue bilang juga apa dari waktu itu lu nggak mau dengerin gue sih. Mas, tolong dong ambilin itu tahu sama tomat tuh di piring. Itu ya, yang namanya ngikutin dia tuh nggak bener, tahu nggak maju lo, Mas. Nanti dia nyebur, lo ikut nyebur. Dia minggat, lo ikut minggat. Gimana dong kalau kayak begitu? Ya enggak lah. Loh, kok malah telur sih? Salah, Mas. Tahu sama tomat tuh tolong. Gampang deket aja kok. Kalau saya ini kan setia, Salimah. Nah, buktinya waktu kamu pergi, saya nggak kemana-mana, di rumah aja terus. Tapi kasihan juga Tante Genjreng yang ditinggal Bang Tagor. Itu apa nggak kesepian kali dia ya? Kenapa? Hah? Lu mau nemenin dia gitu? Sembarangan aja. Ambil itu cepetan. Tahu sama tomat. Payah jadi orang. Mah, Salimah. Misalkan kalau saya pergi, kamu kesepian nggak? Tuh kan? Bener kan? Gue bilang juga apa? Lu tuh emang ketularan sama si Tagor tuh. Mau minggat-minggat ikut-ikut ninggalin gue. Ini buat apa lagi? Hah? Nggak ada yang nyuruh juga ngambil cobek? Enggak. Lah itu kan tadi misalkan aja, umpama aja, Salimah. Ya biar kita tambah mesra gitu. Dah, malah kamu marah terus. Biar mesra. Pengen tahu isi hati kamu, saya. Jadi begitu maksudnya. Ya iya dong, Mas. Aku kan sedih. Kayak misalnya Mas pergi ninggalin kalimat ginian, Alima atut, Alima kesepian, Alima pasti sedih sekali tiap hari nangis. Masa Siman mana ya? Masa Siman, Talima kangen, Talima juga atut. Nanti mayam-mayam kalau bobot sendirian ada setan, ada kuntilanak. Terus ada genderuwo. Talima mana? Ayo. Ini apaan sih? Stop. Kok nyipet-nyipetin gue sih? Saya kira kamu kesurupan orok tuyul. Itu gimana? Kata mau mesra-mesraan, malah gue disiram-siram. Silakan. Teman-teman, lihat ya, aku punya film baru. Sini kita tangannya kan. Ada juga dari buka deh, lihat.
Yang mana ya anak gue? Dari tadi perasaan nggak ada yang nyebut nama tuh anak. Mana ya si Codot ya? Tapi gue yakin anak gue pasti yang paling ganteng. Tapi kalau gue kaukin, ntar Bu Glenong denger, dia nyap-nyap. Nasib amat gue, sedih bener. Punya anak tapi nggak tahu yang mana. Ini sopo, Mas? Oh, teman saya, supir angkot. Janjinya mau ketemu di sini. Jenenge sopo? Saya ada Siman. Duduk sing kuwi mau. Oh, teman saya, Suheri. Supir angkot dia. Nah, dia suka pakai baju kuning, rambutnya gondrong, tampaknya agak kucel. Elo Suhairi sing nganggo klambi abang kayak preman. Tapi tukang copet. Oh, bukan. Teman saya bukan tukang copet. Suka pakai baju kuning. Memang tampaknya kayak preman, tapi bukan tukang copet. Dia dulu itu tukang ikan. Ono meneh sing jenenge Suhairi, tapi tukang ngutang karo aku. Oh. Tapi apa supir angkot ya? Oh, dulu kalau itu Suheri itu teman saya satu kerjaan, bagian ngurusin ikan. Oh. Nah, sekarang jadi supir angkot. Nah, itu. Katanya tiap hari lewat sini dia. Ya wis ngenteni bae ya. Iya. Engko ra ono payah lu. Jakarta begini mana ada ngelayanin macem-macem aja orang sekarang ini. Mas, tinggal di mana, Mas? Tahu Udah berkeluarga ya? orang macem-macem ini. Man, ayo naik. Lah, itu yang namanya Suheri, Mas, teman saya. Saya jalan dulu, Mas, ya. Awas lo kalau nunggu di sini lagi. Udah lama. Dari tadi, Her. Kamu yang lama banget sih lah. Ya namanya bapak angkot man. Belum cari penumpang, belum belok-beloknya, belum kena tilang, belum macetnya. Gimana? Baru. Her. Bayar utang lu. Beraninya ngutang aja lu. Giliran ditagih ngabur lu. Ya, Be. Gue mau ngomong sama lo. Lo jangan judes-judes sama si Bidin. Kasihan dia. Orang dia kepengen lihat anaknya. Mendingan dia nggak usah lihat deh, Be. Lagian dari kecil juga Tipe yang biayain. Sekarang malah mau di aku. Ya pantes dong. Orang dia bapaknya. Dari dulu tuh Tipe yang biayain. Tipe yang susah. Zaman sekarang, Be, orang kalau kagak punya duit, gak ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu ngomong begitu? Tipe, yang namanya rezeki itu Tuhan yang atur. Jadi nggak perlu lu takut. Lagian yang namanya bapak, tetep bapak. Biar lu dicerai juga, si Bidin masih punya tanggung jawab apa si Codot. Anaknya, dia mesti punya perhatian. Nah, coba deh lu pikirin baik-baik ya. Gue bukan ngebelain si Bidin nih. Tapi kan yang namanya orang tua kepengen kasih jalan yang terbaik buat anaknya. Bukan yang cerewet. Tau deh, Be, Tipe bingung. Gak tau mesti ngapain nih. Ya kalau lu bingung, mendingan lu sholat. Lu berdoa. Lu sholat tahajud deh. Lu mohon sama Tuhan minta pertolongannya. Ya, cuman Tuhan yang bisa kasih tolong kita. Nggak ada yang lain. Alhamdulillah, akhirnya Mas dapat kerjaan juga ya. Ya, mudah-mudahan kerjaannya pantes buat Mas, terus terhormat gitu loh. Mas, gue mau bikin itu lagi syukuran kayak dulu ya. Yuk, mau nggak? Nggak perlu, mah. Ngabis-ngabisin uang aja, buang-buang duit. Orang kerjaan saya juga cuma biasa kok. Pokoknya sekarang apa aja saya kerjain. Biar dikeroyok juga nggak apa-apa demi kamu. Dikeroyok? Emang kerjaan lo apa sih? Ntar lah saya ceritain. Ntar juga kamu tahu sendiri.
Sok banget sih lo, pakai rahasia-rahasiaan segala, belin. Biar surprise. Price. Ya, iya, yang penting kan sekarang saya kerja, nggak nganggur lagi. Iyalah mas, gue gimana ya? Gue tuh selama ini kesian ngeliat lo tuh nonton TV melulu deh, gak ngapa-ngapain. Ntar gue takut lo jadi. Emang saya udah. Tapi gilanya cuma sama kamu. Saya dandan juga ini buat kamu ini. Genit lo ya, baru juga mau kerja udah dandan. Cuh, udah rapi-rapi diacak-acak selima. Susah banget sih. Nah, ini kan lagi model ini. Pak? Sorry, Pak. Ya, lemari nggak dikunci. Ini yang bikin tikus masuk ini. Bikin gigitin pakaian. Mas! Mas! Dah. Buka mas, mau dikunci sih! Jalan kamu. Maaf. Macet, Ma, macet. Macet, Ma. Jadi sebentar, tahan apa dulu, Ma. Bisa sih gitu aja. Coba. Buka gitu aja nggak bisa, minggir. Sini gua. Napas gua tadi. Cepetan. Tuh, nih bisa gua. Ma, Mana sih lo? sana, Ma. Selima hilang. Ma. Ceng 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 Seneng bener. apa? Emang gue lagi seneng, makanya gue sekarang mau bagi-bagi kesenangan kepada lu semua. Ih, mah, di restoran Italia aja sumpah makanannya enak-enak. Cocok, cocok. Ih, siapa yang mau bagi makanan? PR lo. Lu bilang bagi-bagi barusan. Ih, bagi cerita, tahu? Makan tuh cerita, Makan, Mila, makan. Ya udah kalau gitu, gue panggil Mary biar dia ikutan senang. Cepetan panggilin. Ceritanya apa? Ada deh, pokoknya rahasia. Nanti gua nggak mau 2 kali cerita, makanya tunggu pada kumpul dulu di sini. Cerita sama saya dulu. Nggak mau, maunya gue aja. Masa bareng banget sih lo? Pelit. Pelit. Jangan sih lo, Bang, ada apa? Pokoknya gawat buruan deh. Mama, ada apa, Ma? Katanya gawat, Ma. Gawat apaan? Nih, dia bilang katanya gawat. Iya, kalau nggak gitu dia pasti males-malesan kesininya. Gini deh, jangan sampai buang waktu. Gue mau cerita sekarang. Sini cepet udah ngumpul. Siap-siap. 1, 2, 3. Tarik napas. Laki gue udah dapet kerjaan. Oh, jadi direktur lagi, mah. Bukan kerjaan lain. Udah. Iya. Gitu doang, Kirain apaan nih? Sirik aja lu berdua. Gak bisa ngeliat temen seneng apa? Daripada lo gak pernah cerita. Saya cerita di surat kabar, kayak selebritis nggak sama kamu. So artis lo. Diam. Duduk. Duduk banget nih. Kena deh nih. Nih. Tuh. Lah, Bercanda saja kamu ah. kecoa tuh. Iya. Ye. Habis dulu nih rambut. Tahu nggak Bu? Tuh Bang Tagor, lakinya Tante Gejreng, kan minggat. Iya, saya juga dengar dia ribut terus ya. Kata Hansip tuh begitu. Malah yang nganter Bang Tagor minggat juga Hansip itu. Diam. Nih. Kasihan ya, ditinggalin begitu saja. Dia udah kesel kali. Habisnya laki gak kerja. Apa tuh namanya, maunya ngeledekin bini terus. Terus mana dia tuh ngomongnya gede. Suka ngajar-ngajar orang melulu. Mending kalau Bang Tagor lagi bisa. Nggak tahu apa-apa itu dia. Nih. Lu jorok loh. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong minggatnya kemana? Ya kagak tahu. Bang Tagor kan bukan orang sini, orang seberang. Alah, ntar gue udah balik lagi. Nih. Ya ampun, lu sih bener-bener lu nggak pernah mandi kali ya?
Astaga, tiap hari juga mandi. Kusut lagi. Bagaimana ini? Dibolak-balik kusut. Ternyata pakaian saya sulit sekali disetrikanya. Kenapa Bang Tagor bisa nyetrika dengan rapi, licin? Masih banyak. Oh my God. Man, udah datang lo. Selamat ya, lo mulai dari sopir. Ya, kagak pilihan lain, Her. Jadi begini, Man. Lo kan baru pertama kali, ya nggak bisa lo sendirian. Jadi bantu gua aja dulu, ya. Ya, tapi dari sopir angkot ya sembarangan lo. Harus ada tekniknya dong. Harus tahu selok-belok jalan raya, Man. Kapan berhenti, ya kan? Kapan jalan, terus kapan ngeremnya. Itu harus tahu itu, Man. Gimana lu? Terus kapan cari penumpang, misalnya gitu. Ya saya tahu, Her. Emangnya saya... Iya, ya. Nah, untuk pertama kali lu jadi kerja dulu aja dah ya. Buset deh. Man, maksud tuh gua kasih lu bantuin gua ngelapin. Lah, Itu kirain- pertama kali kerja di angkot. Lah, saya kira suruh megangin doang. Megangin doang jadi dibantu kan. Lu jangan pakai rapi begitu. Aduh, kayak guru SMP aja lu. Kenapa rapi begitu? Jangan begitulah, Man. Pakaian lu itu, yang kayak gua gini lo. Itu sekerapian itu. Kerapian itu. Ya, memangnya kalau supir angkot atau kenek pakaiannya mesti kucel dekil. Ya nggak begitu, Her. Kuno itu. Justru itu yang salah. Kalau kita pakainya rapi, penumpang lihatnya juga enak. Lah, kita nggak dianggap rendah. Tetap wibawa kayak guru SMP. Bener juga omongan lu, Man. Ya, iya. Kalau begitu mulai besok gua pakai rapi juga kayak lu biar berwibawa ya. Ya bener. Gue pakai rapi ya. Iya, Man. Gua mau ngomong sama lo, lupa gue. Gua kan sudah berunding sama teman-teman mau ngembaliin dasi yang tempo hari kita ambil. Ternyata, Man, dasi itu nggak bawa hoki, nggak bawa hoki. Nah, terima kasih banget, Her. Lah, Salimah pasti senang itu dasinya kembali. Aduh, gimana saya mau tampil keren kalau bajunya lecek semua? Kalau nyetrika, nanti tangan saya kena panas. Bisa luka. Mana cucian di belakang masih banyak lagi. Kalau ada Bang Tagor, beres semua kerjaan. Orang sombong kayak gitu buat apa? Tapi di rumah gini sendirian serem juga sih. Codot mau kan tinggal berdua sama ibu? Codot maunya sama Kong aja. Tapi nanti Codot mau kan tinggal sama ibu sama bapak? Bapak Codot kan nyebur di kali. Siapa yang bilang? Kata sama Codot gitu. Codot mau kan punya bapak yang kaya. Nanti Codot dibeliin baju, dibeliin mainan yang banyak, jalan kemana-mana, mau kan? Kang Codot kan juga kaya. Direktur tahu lagi. Iya, tapi kan engkong itu bapaknya ibu, bukan bapaknya Codot. Bapak Codot mana?
ngilanginnya nanti gimana coba? Dari mana sih tuh orang tuh? Bener-bener deh. Aja, nyusahin orang. Apaan sih nih? Jorok bener-bener tuh orang. Apaan ya nih? Oli ya? Iya, Oli. Oli dari mana? Masa sih dia ke bengkel? Apa main kemana ya? Jangan-jangan dia mampir ke bengkel ya? Tahu pertanyain aja langsung. Kerjain orang aja, nyucinya gimana coba Mulai deh, mulai. Ganggu-gangguin orang. Ngapain sih lo? Lu ngomong yang bener ya? Ngomong yang bener. Mbak, ini peringatan. Kalau kerja itu yang enak di kantor. Ruangannya gede, mejanya gede, pakai AC lagi. Kursinya bisa digoyang-goyangin lagi, Mbak. Jangan kerja di jalanan. Hansip! Maksud lo apa? Hansip, sini! Hansip! Maksud lo apa? Tuh, ngomong apa sih tuh orang gak jelas? Maksudnya apa ya? Mobil siapa nih? Kok taruh di sini? Nah, sekolah jangan kita naik angkot sini aja, yuk. Codot yang nyetir. Anak-anak tuh nggak boleh nyetir. Diomelin polisi ya. Bukan diomelin polisi, tapi diomelin sama mak lu tuh. Pada ngapain? Bukannya sekolah malah di sini. Turun. Ini angkotnya siapa sih, Om? Jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang aja, Adalah Om. orang kampung. Sekarang Om supir angkot. Ini angkotnya temen Om. Nah, Om yang nyupir yang nyari penumpang. Om Kasiman udah kaya ya. Oh iya dong. Om, kita berangkat sekolahnya mau naik angkot ini. Alah, pada belagu. Biasa sekolah jalan kaki minta anter. Jalan aja, ayo, sono. Masa teman punya mobil, kita disuruh jalan kaki? Kata Kang Codot gitu. Mau nganterin nggak? Kalau enggak, Ipah bilangin sama orang kampung. Kalau Om jadi supir angkot. Sekalian aja lapor Tante Ima. Ya, Om anter. Sampai depan sekolahan aja ya. Ya iyalah, sampai depan sekolah. Masa masuk kelas? Dot, minggiran, Dot. Pangku. Lah pangku gimana mangkunya? Ini sempit. Masa aduh. Ayo, minggir. Betulin nggak lo? Aduh, preman banget sih. Ayo. Mungkin ada polisi ini kena tilang berapa lapis ini. Kuncinya mana ini saya? Mah, gue lihat sih lu dari tadi ngelamun aja deh. Mah, gue tuh bingung deh. Kenapa ya kalau laki gue pulang kerja selalu deh bajunya kotor, item-item, lengket-lengket. Ih, jijik deh, jorok. Kalau males nyuci, bawa ke sini aja. Masukin ke ruang laundry, tinggal nut, beres. Ih, bukan begitu. Kalau nyuci sih gue nggak masalah. Yang gue nggak ngerti kerjaannya tuh apa ya? Penasaran deh. Tukang sampah. Pasti kalau pulang bajunya pada bau kan? Ngaku. Jangan gitu lu, Nok. Itu namanya menghina. Canda. Wah, bocor. Mah, tapi gue agak bingung deh sama lo. Kok lo nggak tahu sih kerjaan laki lu tuh apaan? Ya, emang sengaja sih dirahasiain sama dia. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Tapi nggak apa-apa lah. Gue sih percaya aja. Yang penting halal, pulang bawa duit. Beres kan? Iya. Hati-hati. Jangan mudah percaya. Laki-laki tuh banyak bohongnya. Kecuali saya. Nong, dari tadi lu tuh bikin pusing. Udah deh, mendingan lu pergi deh. Kerja apaan ke lo? Udah deh, soalnya lu pergi lo. Tahu. Ribetin lo. Mah, mendingan lu tanya langsung sama laki lu. Sebenarnya dia tuh kerjanya apaan sih? Daripada lu penasaran kayak gini, Mah. Enggak mau. Gue nggak mau nanya-nanya
caranya kayak gitu. Nggak enak sama dia. Ntar disangkanya gue nggak percaya lagi. Lu tuh aneh mah. Disuruh nanya nggak mau, tapi lu mau tahu. Pusing gue ngurusin lu. Serah deh. Salimah hebat tuh, laki dapat kerjaan langsung bagi-bagi makanan. Buruan keluarin makanannya, Ma. Apaan sih lo Datang-datang ngomongin makanan. Kenapa sih? Biar gembel lo ya di sini. Ih, kata Cinong, gue mau dikasih makanan sama lo. Idi, siapa? Ngapain ngasih makan lo? Mendingan gue ngasih makan kucing lewat. Kurang kerjaan. Kesian deh lo. Man, lu jangan nyanyi aja dong. Ya, kalau mau nyanyi di panggung, jangan di sini. Nyanyi, cari penumpang kek, teriak-teriak. Kali baru celinceng gitu dong. Ya, kalau saya teriak-teriak suara saja habis dong. Lagian ini udah ada tulisannya, jurusan Kali Baru, penumpang juga bisa baca. Loh, ya udah deh, terserah lu, Man. Kita kerja tuh yang efisien, praktis, Her. Gak usah kerja di angkot aja deh lo. Jadi penyanyi aja lo. Kali Baru. Cilincing, Mbak. Iya. Depan jadi bisa depan. Cewek cakep aja suruh depan. Lo belakang. Kali Baru. Ayo, Pak. Baru, Mas, baru. Cilincing. Itu kan masih lebar, Pak. Kenapa mesti ke sini? Saya maunya di sini. Kenapa sih nih? Bandung sewa, Man. Sewa tuh depan sewa. Kali Baru. Di depan tuh. Baru Cilincing, Pak. Baru cilincing. Baru cilincing. Ayo diantar sampai Kali Baru, ayo. Baru. Pak. Udah penuh ini, sempit. Biarin, saya pokoknya mau duduk di depan. Nggak bisa berempat. Biarin, muat, yang penting sempit nggak apa-apa. Pak. Nanti saya ditangkap polisi, Pak. Urusan saya, jangan takut, Pir. Pokoknya saya duduk di depan. Yaudah kita pindah pulang Ya, aja. Bisa. Ya, maaf aja, Mbak ya. Maaf aja ya. Kemana, Sir? Jadi di belakang dia. Mereka berada di belakang. Mari, Pak, si Bapak sini. Saya mau ke belakang. Gimana sih? Codot mau kan tinggal berdua sama ibu? Codot maunya sama Kong aja. Tapi nanti Codot mau kan tinggal sama ibu sama bapak? Bapak Codot kan nyebur di kali. Siapa yang bilang? Kata Mbak Codot gitu. Codot mau kan punya bapak yang kaya. Nanti Codot dibeliin baju, dibeliin mainan yang banyak, jalan kemana-mana. Mau kan? Kang Codot kan juga kaya. Direktur tahu lagi. Iya, tapi kan engkong itu bapaknya ibu, bukan bapaknya Codot. Bapak Codot mana? Ini lengket-lengket apaan sih? Susah bener nih, ngilanginnya nanti gimana? Coba. Dari mana sih tuh orang tuh? Bener-bener deh. Aja, nyusahin orang. Apaan sih nih? Jorok bener-bener tuh orang. Apaan ya nih? Oli ya? Iya, Oli. Oli dari mana? Masa sih dia ke bengkel? Apa main kemana ya? Jangan-jangan dia mampir ke bengkel ya? Tahu pertanyain aja langsung. Kerjain orang aja, nyuruhnya gimana coba Mulai ganggu-gangguin orang. Ngapain sih lo? Lu ngomong yang bener ya? Ngomong yang bener. Mbak, ini peringatan. Kalau kerja itu yang enak di kantor. Ruangannya gede, mejanya gede, pakai AC lagi. Kursinya bisa digoyang-goyangin lagi, Mbak. Jangan kerja di jalanan. Hansip! Maksud lo apa? Hansip, sini! Hansip!
jelas. Maksudnya apa ya? Mobil siapa nih? Kok taruh di sini? Nah, sekolah jangan kita naik angkot ini aja, yuk. Codot yang nyetir. Anak-anak tuh nggak boleh nyetir. Diomelin polisi ya. Bukan diomelin polisi, tapi diomelin sama mak lu tuh. Pada ngapain? Bukannya sekolah malah di sini. Turun. Ini angkotnya siapa sih, Om? Jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang Nanti aja, Om. orang kampung. Sekarang Om supir angkot. Ini angkotnya temen Om. Nah, Om yang nyupir yang nyari penumpang. Om Dasiman udah kaya ya. Oh iya dong. Om, kita berangkat sekolahnya mau naik angkot ini. Alah, pada belagu. Biasa sekolah jalan kaki minta anter. Jalan aja, ayo, sono. Masa teman punya mobil, kita disuruh jalan kaki? Kata Kang Codot gitu. Tahu nganterin nggak? Kalau enggak, Ipah bilangin sama orang kampung. Kalau Om jadi supir angkot. Sekalian aja lapor Tante Ima. Ya, Om anter. Sampai depan sekolahan aja ya. Ya iyalah, sampai depan sekolah. Masa masuk kelas? Dot, minggiran, Dot. Pangku. Lah pangku gimana mangkunya? Ini sempit. Mas, aduh. Ayo, minggir. Betulin nggak lo? Aduh, preman banget sih. Ayo. Mungkin ada polisi ini kena tilang berapa lapis ini. Kuncinya mana ini saya? Mah, gue lihat sih lu dari tadi ngelamun aja deh. Mah, gue tuh bingung deh. Kenapa ya kalau laki gue pulang kerja selalu deh bajunya kotor, item-item, lengket-lengket. Ih, jijik deh, jorok. Kalau males nyuci, bawa ke sini aja. Masukin ke ruang laundry, tinggal nut, beres. Ih, bukan begitu. Kalau nyuci sih gue nggak masalah. Yang gue nggak ngerti kerjaannya tuh apa ya? Penasaran deh. Tukang sampah. Pasti kalau pulang bajunya pada bau kan? Ngaku. Jangan gitu lu, Nok. Itu namanya menghina. Canda. Roh, bocor. Mah, tapi gue agak bingung deh sama lo. Kok lo nggak tahu sih kerjaan laki lu tuh apaan? Ya, emang sengaja sih dirahasiain sama dia. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Tapi nggak apa-apa lah. Gue sih percaya aja. Yang penting halal, pulang bawa duit. Beres kan? Iya. Hati-hati. Jangan mudah percaya. Laki-laki tuh banyak bohongnya. Kecuali saya. Nong, dari tadi lu tuh bikin pusing. Udah deh, mendingan lu pergi deh. Kerja apaan ke lo? Udah deh, sana lu pergi lo. Tahu. Ribetin lo. Mah, mendingan lu tanya langsung sama laki lu. Sebenarnya dia tuh kerjanya apaan sih? Daripada lu penasaran kayak gini, Mah. Enggak mau. Gue nggak mau nanya-nanya kayak gitu. Nggak enak sama dia. Ntar disangkanya gue nggak percaya lagi. Lu tuh aneh, Mah. Disuruh nanya nggak mau, tapi lu mau tahu. Pusing gue ngurusin lu. Serah deh. Salimah hebat tuh, laki dapat kerjaan langsung bagi-bagi makanan. Buruan keluarin makanannya, Mah. Apaan sih lo Datang ngomongin makanan. Kenapa sih? Biar gembel lo ya di sini. Ih, kata Cinong, gue mau dikasih makanan sama lo. Ini siapa? Ngapain ngasih makan lo? Mendingan gue ngasih makan kucing lewat. Kurang kerjaan. Kasian deh lo. Man, lu jangan nyanyi aja dong. Ya, kalau mau nyanyi di panggung, jangan di sini. Nyanyi, cari penumpang kek, teriak-teriak. Kali baru celincing gitu dong. Ya, kalau saya teriak-teriak suara saja habis dong. Lagian ini udah ada tulisannya, jurusan Kali Baru, penumpang juga bisa baca. Loh, ya udah deh, terserah lu, Man. Kita kerja tuh yang efisien, praktis, Her. Gak usah kerja di angkot aja deh lo. Jadi penyanyi aja lo.
Kali baru. Kali baru. Cilincing, Pak. Iya. Depan jadi bisa depan. Cewek cakep aja suruh depan. Lo belakang. Kali baru. Ya, Pak. Baru, Mas, baru. Cilincing. Itu kan masih lebar, Pak. Kenapa masih ke sini? Saya maunya di sini. Apa sih nih? Bandung sewa, Man. Sewa tuh depan saya, Pak. Kali baru. Di depan tuh. Baru Cilincing, Pak. Baru cilincing. Baru cilincing. Ayo diantar sampai kali baru, ayo. Baru. Pak. Udah penuh ini, sempit. Biarin, saya pokoknya mau dulu di depan. Nggak bisa berempat. Biarin, muat, yang penting sempit-sempit nggak apa-apa. Pak. Nanti saya ditangkap polisi, Pak. Urusan saya, jangan takut, Pir. Pokoknya saya mau duduk di depan. Udah kita pindah ke belakang ya. Bisa. Maaf aja, Mbak ya. Maaf aja ya. Kemana, Seth? Jadi di belakang dia. Mereka di belakang. Mari, Pak, si Bapak sini. Saya mau ke belakang. Gimana sih?